Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa dipertemukan ya di bulan suci Ramadan. Kita isi dengan kajian itu tafsir Jalalain ya. Jadi ini melanjutkan yang sudah berjalan sebelumnya. Dan ini di Ramadan kemarin kita mulai kan. Kita lanjutkan lagi insya Allah. Sekarang di surat Al-Baqarah ayat 94. Jadi tafsir Jalalain ini bagus bagi pemula ya. Dia ringkas, ya tidak panjang itu ringkas, tapi walaupun ringkas dia cukup padat lah gitu ya isinya. Di situ memuat uraian kebahasaannya gitu ya, ilmu nahwu, kadang sorof, kadang ada balaghah juga gitu. Kemudian ada isyarat terhadap kiroat ya, perbedaan kiroat. Ada maksud ya. Jadi beliau dengan kata-kata yang ringkas itu lebih fokus kepada maksud inti dari ayat ini apa. Jadi tidak menjelaskan kata ini maknanya ini tidak ya, tapi memperhatikan kalimat secara utuh. Ketika ada kata-kata yang melengkapi kalimat tersebut, ya maka dihadirkan dengan melalui tafsir Jalalain ini sehingga lebih jelas makna ayat itu, maksud ayat itu ya. Itu mukadimahnya udah panjang lebar ya kita bahas di pertemuan awal ya, bisa disimak ya bagi yang belum menyimaknya. Sekarang ini sebenarnya udah pertemuan 21. Ya, nah kita coba memahami ayat secara dimulai dari bagaimana irobnya ya, kedudukan irob dari ayat itu perlu mengirobkan irobul Quran ya supaya kita paham susunan kalimatnya berdasarkan ilmu bahasa Arab gitu ya. Kalau ada kata-kata yang mustaq, nah kita harus tahu sigotnya, asal katanya gitu, tasrifnya. Nah, itu jadi penerapan terhadap ilmu-ilmu bahasa ya. Nah, kita masuk di ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah jika negeri akhirat ya bagi kalian di sisi Allah itu murni atau khusus ya dari selain manusia yang lain, maka inginkanlah ya dambakanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Nah, coba kita lihat dulu kata-katanya ya dalam ayat ini. Ya, kul itu apa? Fil amr ya. Dia fa'ilnya min mustatir yaitu anta. Ya, in itu apa? Huruf syarat. Nah, itu kalau ada huruf syarat berarti ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Jadi jika maka gitu kan. Jadi ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Dan dia termasuk huruf in itu. Karena syarat itu kan ada yang huruf, ada yang isim. Ya, kanat itu apa? Fi'il madi nakis. Ya, nakis itu apa? Fi'il nakis itu. Iya, maksudnya apa?
Fi'il itu ada yang tam, ada yang naqis. Tam itu artinya utuh, dia sebagai fi'il, ya artinya membutuhkan fa'il. Jadi butuh fa'il. Kalau naqis, ya dia tidak diutuh dianggap sebagai fi'il, sehingga tidak butuh fa'il, tapi butuh kepada isim dan khobar. Ya, fi'il naqis itu butuh kepada isim dan khobar. Makanya itu yang kana wa huwa itu. Ya, kana wa huwa itu fi'il naqis. Atau disebut juga fi'il nasikh. Ya, menghapus nasih, karena menghapus hukum mubtada khobar. Ya, asalnya mubtada khobar dimasuki kana, maka mubtada jadi isimnya, khobarnya menjadi khobarnya. Yang disebut juga nasih, nawasih. Nawasih itu ada yang fi'il, ada yang huruf. Kalau yang fi'il kana wa watuha, kalau yang huruf inna wa watuha. Nah, berarti harus dicari di sini. Kanat mana isimnya, mana khobarnya? Isim kana ada. Adaru, ya. Sekarang kan isim kana itu hukumnya apa? Rafa, ya, marfu. Ya, berarti darunya isim kana, ya akhiratunya apa? Bukan. Sifat. Sifat, ya sifat dari adaru. Ya, mana khobarnya berarti? Enggak, lakum jar majrur. Tapi tidak isi bingung nanti kena di awal kan Bisa di awal. biasanya kan isi dulu baru khobar Enggak harus. Khobarnya didahulukan, khobar muqaddam. Apalagi jar majrur biasa didahulukan. Jar majrur itu di sibuk jumlah itu biasa didahulukan khobarnya. Ya, jadi asalnya kan in kanat darul akhiratu lakum. Dibalik in kanat lakum darul akhiratu. Gitu ya. Kemudian indallahi, indah itu apa? Di sisi Allah, jorok apa? Jorok makan, ya kan tempat. Ya, di sisi tempat. Ya, di sisi Allah, ya khalisatan, khusus, murni, ya jadi apa dia kedudukannya? Saja, berarti saja. Yang online juga bisa ya, bareng-bareng. Kalau ada yang tahu bisa interaktif ya kita. Hal dari mana? Hal dari Allah. Maaf, Ustaz. Insya Allah khusus. Saja. Hal, kalau ada hal berarti yang dicari apa? Sohibul halnya mana? Jadi yang diterangkan keadaannya itu apa atau siapa? Dalam keadaan duduk mesra. Yang khusus ini apa? Yang khusus ini apa? Darul akhirah. Itu darul akhirah itu sohibul halnya. Makanya dia holisatan kan mu'anas. Ya kan? Karena daru itu mu'anas, darul akhirah itu. Ya, jadi dia hal ya. Min dunina min huruf jar, duni majrur oleh min, ya anasi mudhof ilaih. Nah, fata mannaul mauta. Fa di sini fa apa? Jawab, karena sebelumnya ada syarat. Ya, sebelumnya ada syarat, ya, fa-nya jawab. Jadi maka jika begini-begini maka ya maka inginkanlah. Tamannau. Nah, ini tamannau berarti fil apa? Fil amr. Dari kata apa? Tamanna ya tamanna. Ya, berarti wazan tafa'ala ya tafa'alu. Bab apa? Sulasi masjid fi bab tafa'ala bab berapa? Bab 4 ya. Bab 1 af'ala yafilu, 2 fa'ala yafilu, bab 3 fa'ala yafilu, bab 4 tafa'ala ya tafa'al. Cuman di sini ada huruf ilat enggak? Ada. Di mana huruf ilatnya? Di akhir. Ya, kalau huruf di akhir namanya apa?
nakis. nakis. Di tamanna ada alif ya, di situ ada alif. Tamanna ya tamanna, tamannian. Masdarnya tamanni, makanya disebut tamanni masdarnya. Mutamannin, mutamannan, tamanna la tatamanna, mutamannan, mutamanna, tumunniya yutamanna. Nah, tamanna, nah, di situ ada domir apa? Antum. Antum mau jamaah ya, mau jamaah. Mau jamaahnya dia jadi fa'il berarti. Mau tanya berarti jadi apa? Maf'ul bi, karena inginkan apa? Mau kematian. Jadi dia objek maf'ul bi. In kuntum. Nah, di sini ada syarat lagi. In, ya kan? Jika. Harfu syartin. Kuntum, ya. Kuntumnya apa? Nah, itu ada kana. Fil malinakis. Ya, isimnya mana? Ya antum, ya. Lalu sadikinnya jadi apa? Khobar. Khobar. Khobar kana. Mansub ya, tandanya Sama iya. ya. Kenapa tandanya ya? Karena jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya, jadi itu. Jadi kita irob dulu, irobul Quran. Kemudian kalau ada kata mustaq kita harus tahu asalnya ya, tasrifnya. Sigot penerapan ilmu tasrif. Jadi bahasa Arab yang kita pelajari itu yang paling utama harus kita gunakan untuk memahami Al-Quran, ya, Quran dan Sunnah. Ya, nah kita lihat penafsiran ya. Qul lahum, katakanlah, dibaca dulu ya. Ini yang mau baca silakan. Sekarang kita kumpulin dulu ya, biar latihan. Qul lahum in kanat lakumud darul akhiratu ai al-jannatu. Nah, kenapa dibaca al-jannatu? Al-jannatu menjadi Ayat. Ai itu apa fungsinya? Ai Jadi kata al-jannah. Yakni. yakni al-jannatu. bukan ya, ini kan ai ini. Atau Ai itu ya itu. Ya itu. yaitu Ya itu juga ya itu sama. Berarti dia sebagai apa? Badal, sebagai badal. Berarti ngikuti kemana? Ada. Daru berarti dibacanya al-jannah terus ngikuti tawabi. yang di badan ini. Hmm. Innallahi khalisatan. Khasatun. Nah, kenapa maksudnya dibaca maksudnya? Khalisatan. Khalisatan khosatan. Khosotan, karena kan dia menafsirkan kata yang mana khosotan? Kholisotan. Jadi kholisotan itu maknanya khosotan, berarti harus sama harokatnya. Min dunin nasi kama za'antum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Shadiqin ini penjelasan ta'alluqu ya, ta'alluqu ya ta'alluqu Talaqa fil madi. ta'alluq Talaqa fil madi. asli pertama ini coret ini pertama kayaknya ini coret ya. Iya itu ada perbedaan redaksi ya. Jadi ada yang tertulis tamannau, ya ada yang tertulis tamannihi. Coba dilihat di situ apa? Tamannihi atau tamannau? Dan di tangannya taman ini Enggak, yang di kitab yang lain Pak Agus. taman mau Pertama nau. Bi yang ada bi-nya, bi tamannau. nggak ada dinya Ada bi-nya sebelumnya. oh sebelumnya ya Iya, sebelumnya ada bi-nya. Di situ apa? Bagus. Ya lima. di yang dikurunginnya taman mau sebelumnya ada huruf ba. Iya, yang lain bagus. Tamannau atau tamannihi? Vitamini. Taman mau Ada hi-nya. Nah, ini ada tamannihi. Iya, makanya ada dua redaksi. Ya, Wafik sama. Tamannau atau tamannihi? sama ini bagus nih Tamannihi kan, ada hi-nya. Yang lain, yang online barangkali ada megang kitabnya. Apa Ustaz dengan asli kitabnya? Tamannihi atau tamannau, Pak? Tamannau. Tamannau ya. Yang benar tamannihi. Tamannihi ya. Iya, yang benar tamannihi. karena kalau wawu di ujung
Sebenarnya tamanau juga bisa, cuman berdasarkan ada yang mentahkik gitu ya, yang meneliti, menelaah terhadap manuskrip-manuskripnya. Jadi yang lebih tepat tamani. Apa nih ya Ustaz ya? Ya, bitamanihi ya. Terus Bitamanihi asyartoni ala annal awwala qiyadun qaidun. qaidun fisani in sodatum fi si'amikum Fi za'mikum. fi za'mikum innaha Ada hamzah kan ya? annaha lakum wa man kanat lahu yaksiru Uha. yuksiruha Yusiruha wal mausulu wal muwassilu. ilaiha al mautu fatamannauhu. Ya, ya. Jadi kul katakanlah lahum kepada mereka. Ini kalau kita lihat alurnya, ini kan berbicara tentang orang-orang Yahudi ya, masih tentang orang-orang Yahudi. Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. In kanat lakumud darul akhirah. Ya, jika kehidupan akhirat itu bagi kalian ya secara khusus, maksud kehidupan akhirat itu maksudnya adalah surga. Ya, surga. Indah Allah di sisi Allah, khalisatan, mana khalisatan, khalisatan secara khusus. Jadi murni untuk kalian. Nah, karena orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Ya kan di ayat lain, ayat yang apa yang berikutnya ya. Fala yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasoro. Itu tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi mereka mengklaim mereka lah gitu ya yang akan menjadi penghuni surga, yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Ya, minudinas dari manusia yang lain. Ya, jadi mereka secara khusus mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Ini kan klaim mereka ya, Ayat berapa? pengakuan mereka. Kama za'amtum sebagaimana yang kalian klaim, yang kalian kira. Ya, fatamannawul mauta, maka inginkanlah kematian in kuntum shadiqin. Jika keadaan kalian itu memang benar. Dijelaskan dalam tafsir ya. Antaranya bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir misalnya. Nah, jadi ini semacam mubahalah gitu ya. Jadi mubahalah. Jadi Rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bermubahalah dengan mereka. Jadi kalau memang benar kalian itu yang akan menjadi penghuni surga, ya kan? Di ayat lain di surat Al-Jumu'ah itu mereka kan mengklaim bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Ya, adalah para kekasih Allah kan, nano abna Allah bahkan anak-anak Allah itu wahibau kan gitu. Ya, maka inginkanlah kematian. Ya, kalau memang kalian benar sebagai penghuni surga, ya, yang akan masuk ke dalam surga, orang masuk ke dalam surga otomatis kan harus mati dulu, harus meninggal dulu. Nah, sekarang kalian mau nggak meninggal, mati? Kalau memang benar kalian akan masuk surga, gitu kan? Ya, buktikan gitu. Ya? Iya, itu semacam mubahalah ya, mubahalah dengan mereka. Nah, ta'alaqa bi tamanau atau tamanihi ya yang lebih tepat. Ta'alaqa terkait ya ta'alaqa dengan kata tamani, dengan apa angan-angannya itu atau berangan-angan menginginkannya itu ya. Jadi sebenarnya tamannau juga bisa ya. Jadi kalau tamannau berarti dia mengutip apa adanya dalam ayat, dalam ayat fatamannau ya. Jadi kata tamannau dinukil apa adanya. Jadi bi tamannau. Jadi di sini berarti hikayat.
Ya, kalau tamanihi ya berarti itu dinukil secara makna. Karena dia dialihkan ke masdarnya kan, taman ini kan masdarnya. Gitu ya. Nah, jadi kata tamanau ini ya berkaitan dengan dua syarat, syaratoni. Ya, sebenarnya ini kalimatnya itu maklub terbalik. Ya, jadi ta'allaqa bi tamannau ya atau bi tamanhi syartoni harusnya itu ta'allaqa tamannau ya bi syarta ini gitu. Jadi bi-nya itu ada ke syarta ini secara manasa. Ini dibalik. Ini sengaja ya, memang sengaja oleh penulis maklum. Jadi ini kayak bahasa yang terbalik. Ya, jadi kata tamanau itu terkait dengan dua syarat. Karena kan dia jawab, maka inginkanlah, ya inginkanlah itu sebagai jawaban. Karena sebelumnya ada syarat. Nah, syarat ini ada dua. Ya, ala annal awwala qaidun fisani. Bahwa yang pertama itu adalah qaid ya, syarat ya. Qaid itu ya syarat bagi yang kedua. Ya, in sodaktum fi za'mikum. Jadi, jika klaim kalian ya, anggapan kalian. Nah, syaratnya itu kan ada dua. Yang pertama, in kanat lakum darul akhirah, ya indallahi khalisatan, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, jika kalian memang benar kuntum shodikin, maka jawabnya itu satu, itu sama fatamannau. Ya, fatamannau, maka inginkanlah ya. Oh, ayat 94. Ya, annahalakum bahwa menurut klaim kalian bahwa kehidupan akhirat maksudnya surga itu untuk kalian, wa man kanat lahu, dan siapa yang keadaan negeri akhirat atau surga itu baginya oleh tisos ya. Nah, jadi penghususan gitu, lakum bagi kalian. Ya, yusiruha ya, dari kata asaro yusiru ya. Apa yuasiru, dia lebih mengutamakannya ya, yuasiruha asaro wa yusiruna ala anfusihim asaro yusiru mengutamakan, memprioritaskan isar ya. Nah, dia memprioritaskannya ya akhirat itu. Nah, jadi kalau memang benar bahwa kalian itu akan mendapat ya kebahagiaan di akhirat ya, di surga, ya harusnya ya kalian lebih memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia gitu. Ya, wal muwassilu ilaiha, dan yang bisa menyampaikan kepadanya, kepada akhirat itu, al mautu adalah kematian. Ya, al muwassilu ya berarti di sini mubtada ya. Al mautunya khobarnya. Jadi bisa sampai kepada kehidupan akhirat ya itu melalui kematian. Bagaimana orang bisa sampai nanti ke akhirat, ke surga kalau tanpa melalui kematian dulu, kan harus meninggal dulu. Ya, itu. Fatamannauhu, maka inginkanlah ya kematian tersebut. Nah, jadi ini adalah tantangan mubahalah ya. Jadi ini kan Rasul langsung ya. Polis ini kan Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun kan di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara orang-orang Yahudi, Bani Israel dari awal ya. Dari awal mula sejarahnya kan. Kemudian bersama dengan Nabi Musa ya, kemudian bersambung kepada Yahudi yang ada di zaman Nabi. Ini menunjukkan satu kesatuan orang-orang Yahudi itu. Ya, jadi satu kaum itu satu kesatuan karena memang dari dulu sama gitu wataknya. Ya, watak mereka sama. Tidak banyak berubah. Ya, secara dominannya mereka adalah orang-orang yang durhaka, berkhianat dan seterusnya ya, ila qalilam minhum ya, kecuali hanya sedikit. Nah, kemudian apa
respon mereka, ya, sikap mereka ketika ditantang, ya, ketika ditantang oleh Allah ya melalui Rasulnya. Nah, berikutnya siapa yang baca ayat 95? Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Man min kufrihim binabiyyi wal mustaljimi Al al-mustaljimi. mustaljimi, kenapa dibaca al mustaljimi? Binabiyyi atau binabiyyi atau binabiyyi Bukan. mustaljimi. Mustaljimi jadi apa dia kedudukannya? Ya, yang online barangkali bisa ini sama-sama. Hah? Jadi apa mustaljiminya? 95 Ustaz. 95 Kak. Iya, 95. Tadi talak Sifat talak Ini ya betul. sifat dari kufri, bukan dari Nabi, bukan dari Nabi. Dilihat makna yang cocok. dari Jadi sifat dari kufri mustajiminya itu. Min kufrihim binabiyyi mustaljimi. Mustajimi betul. Mustaljimi. Majrur kan? Lakadzbi. Li Likadzbi. kadib. Jadi masdarnya kadib. Likadzbi. Wallahu alimum bidzalimin al-kafirina fayujazihim. Ya. Wala yatamannauhu, ya, dan mereka tidak abadan selamanya. Ya, bima qadamat aydihim. Ya, Nabi di sini ini fungsinya sababiyah, ini karena, ya, oleh sebab, ya, apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ya, dan Allah Maha mengetahui, ya, dengan terhadap orang-orang yang zalim. Nah, kita bahas dulu ya i'rabnya, ya, i'rab ayatnya. Walan wa di sini apa? Wow. Harfu atfin ya. Ya, atau berarti dia mengatupkan jumlah kepada sebelumnya. Ya, bisa juga istinaf, memulai kembali bisa, ya. Karena kalimat baru kan. Lan itu apa? Oh, nasbin. Huruf nakab. secara lafaz, fungsi lafaz, fungsi maknanya Meniadakan. nafi, ya, meniadakan masa yang akan datang. Meniadakan Ustaz. Ya, di masa yang akan datang terus menerus. Ya, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Dan di masa yang akan datang. Ya, yatamannau. Ila bang. Fil mudhari ya. Majzum. Tunun, ya, tunun. Iya, Pak. Filnya. Enggak, gua kan maf'ul bih nya. Wow. Ya, mereka. Oh, jamaah. Oh, jamaah. Punya maf'ul bih, ya. Mereka tidak akan pernah menginginkannya, hanya itu objek maf'ul bih. Abadan. Selamanya apa? Selamanya apa? Menunjukkan apa? Selama Waktu Zaman. zaman waktu ya. Menunjukkan waktu Ustaz. waktu selamanya. Ya. Zarab zaman. Selamanya ya waktu ya. Ya. Zaman ya. B-nya huruf jar, ya. Gitu. Jar kan ada mana-mananya. Nah, itu mempelajari mana huruf. Nah, diantaranya ini maknanya sababiyah, ya. Jadi oleh sebab. Ma-nya apa itu? Usul, ya. Dengan apa? Ya, kalau yang usul
Qaddamat fil Madinah. Kalau mausul itu kan bentuk silah mausul. Jadi qaddamatnya itu silah mausul. Ya, fa'il dari qaddamat mana? Mustaqim. ID, ya ID. ID ini dia fa'il marfu. Lainnya biasanya rofa saja. Tanda marfunya apa? Udah mas. Kodaro, kodaro di atas ya. ID kan jamak dari yadun. Ini doma mau kodaro ala yai. Mudhof ya himnya mudhof ilaih. Tangan-tangan. Ya. Wallahu ya wawunya bisa dianggap istinaf. Wawunya berarti mubtada. Alimun obar ya. Majrur. Muta'alik ada alim jadi maha mengetahui mengetahui terhadap orang zalim. Jar majrur muta'alik dengan alim. Ya, nah di sini dari segi ilmu apa balago ya. Nah, di sini kita lihat coba walan ya tamannau. Di dalam surah Al-Baqarah ini ya. Nah, kalau di surat Al-Jumu'ah itu kan ada ya. In za'amtum annakum awliya Allah ya. Tapanawul mauta ya kan wala yatamannaunahu. Nah, itu kenapa? Bedanya apa? Di sini Qaddamat aidihim. ya kalau Wow, kalimu bidalim aja. lan yatamannahu, kalau di surah Al-Jumu'ah pakai la yatamannaunahu. Lah teman-teman apa kami bagus. Qaddamat. Nah, itu bisa digali ya rahasianya. Jadi dalam Al-Quran itu unik ya bahasanya ya kata-katanya. Ini rahasia ya. Jadi Surat Jumat juga sama kan. ya, Di surat Jumat kan ada kan. Kolam tamu-tamu menabuk tawal. la bukan pakai lan. Nah, kalau kenapa? Karena ini ada ya dijelaskan dalam tafsir. La yatamannaunahu itu berarti menunjukkan la itu untuk hal ya untuk makna hal sekarang ya bisa untuk makna sekarang bisa juga akan datang ya tapi itu lebih ke sekarang lebih ke hal gitu maknanya yang di surah Al-Jumu'ah itu ya nah karena kan mereka saat ini ya saat itu mereka mengklaim bahwa mereka adalah aulia Allah, para kekasih Allah. Ya kan, antum annakum aulia Allah. Bahwa kalian adalah para kekasih Allah sekarang. Ya, sekarang ini gitu kan. Nah, sedangkan di sini ini lan itu tentu hanya ke istiqbal, ke masa yang akan datang saja. Ya kan? Karena mereka mengklaim menjadi penghuni surga kan nanti. Gitu kan? Nah, mereka tidak akan pernah menginginkan kematian. Ya. Nah, lalu bima qaddamat aidi. Ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Nah, kenapa di sini disebut tangan-tangan mereka? Tidak dengan diri mereka, qaddamat anfusuhum, tapi qaddamat aidi. Ya, nah ini kan dosa dilakukan oleh tangan. Kebanyakan dosa dilakukan oleh tangan. Iya disebut sebagian, maksud seluruhnya. Ya itu disebutnya apa? Alasannya juz'iyah. Ya alasannya juz'iyah majaz mursal. Ya kan, jadi dilakukan oleh tangan-tangan mereka kan yang melakukan bukan hanya tangan, seluruhnya gitu, seluruh diri mereka. Ya, nah tapi ada hikmah. Kenapa disebut tangan? Hikmahnya apa? Iya, karena perbuatan banyaknya dilakukan oleh tangan, dominannya oleh tangan gitu. Sehingga disebut sama dengan tabat yada bila biwatab.
ya kan, kedua tangan. Jadi dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Sama ini sebagian. Iya, sebagai itu juz'iyah. Ya, lakukannya Bukan juz'iyah. yang celaka kecelakaan tangan nangkul. Iya, bukan tangannya doang, semuanya gitu ya. Najas ya, kayak biasa najas. Ya, nah kemudian kita lihat tafsirnya ya, wala yatamanu abadan bima qadamat aidi min kufrihim. Nah, jadi eh, ini menafsirkan kata ma qadamat aidi, apa yang telah mereka lakukan, yang dilakukan oleh tangan, apa yang mereka lakukan itu min kufrihim gitu. Ya, berupa. Jadi min di sini berarti apa? Bayar. Bayan ya. Bayan. Nah, itu dirujuk lagi ya kalau lupa itu di pembahasan mana-mana huruf ya di teori kunci ada bagian akhir ya. Jadi ingat mana-mana min apa saja. Jadi ketika kita praktek itu bisa nentuin min ini mananya min apa ya. B-nya B apa? B itu ada 14 makna kan ya. B itu ada 14 makna. Saya tuliskan semua di sini teori kunci. Nah, min itu di sini saya tulis ada 8, Pak. Ada ibtida, tab'id ya, sebagian bayan, taukid ya, badal, joroh, sababiyah. Ada kosong. Minnya nggak ada kosong. Kalau bi ada kosong. Ya bimaknaan ya. Nah jadi di sini minnya itu nil bayan. Yaitu ya berupa kekafiran mereka. Jadi perbuatan mereka itu apa? Kekafiran. Ya, tidak diartikan dari. Tidak. Jadi ya itu. Makanya huruf-huruf jar itu ya harus dilihat dulu maknanya apa. Sehingga nanti penerjemahannya sesuai. Jadi tidak hanya min itu dari, jadi semuanya dari enggak. Bi dengan enggak semuanya. Harus dilihat ya. Gitu. Jadi yaitu ya min di sini lil bayan. Yaitu berupa kekafiran mereka kepada Nabi ya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustalzimi yang menuntut yang berkonsekuensi ya. Jadi kekafiran itu berkonsekuensi likadzibihim ya kepada kedustaan mereka. Ya, nah jadi kenapa mereka tidak mau menginginkan kematian, bahkan tidak maunya itu lan, tidak akan pernah mau gitu, selamanya. Abada ditambah lagi di sini abadan itu sudah sangat kuat. Lan itu kan udah menunjukkan selamanya gitu, tidak akan pernah. Ditambah lagi abadan. Oke. Kalau ya, jadi lebih kuat lagi. Selamanya mereka tidak akan pernah menginginkan untuk mati. Ya kan? Nah, nanti di ayat berikutnya kan mereka ingin hidup 1000 tahun gitu. Dibetah di dunia ini. Nah, kenapa? Karena Nabi di situ tadi sababiyah kan? Karena mereka tahu apa yang sudah mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka berbuat kufur, ingkar, berbuat jahat. Ya, mereka mengingkari ya, mendustakan itu artinya tidak percaya. Ya, mendustakan ya, mereka tidak percaya atau dusta ya mereka atas klaim mereka itu. Ya, jadi jelas ya mereka hanya mengklaim saja. Ya, disuruh mubahalah, kalau memang benar ya coba inginkan kematian. Nah, ini kan mubahalah itu kan prakteknya gitu. Ya, kalau satu pihak dia benar gitu ya. Sama salah azab Allah. Ya, gitu. Azab Allah yang menimpa, laknat Allah yang menimpa. Ya, bahkan didatangi dengan kematian kan gitu. Ya, misalnya selama berapa? 3 bulan gitu. Selama 3 bulan ini. Jadi lihat ya siapa yang akan terkena azab, siapa yang akan terkena ajal gitu ya, akan dihampiri oleh ajal. Ya, nah mereka ternyata tidak mau. Ya, karena mereka tahu kelakuan mereka sendiri gitu kan. Ya.
Gitu. Nah ini kalau orang itu sudah tidak bisa lagi ya didakwahi, kemudian mereka sangat keras penentangan mereka, ya bisa dengan cara mubahalah seperti ini. Sopanya keterlaluan ya. Ya? Sopanya Ya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui dengan terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Allah tahu ya. Jadi Allah memberitahukan melalui ayat-ayatnya ini karena Allah tahu keadaan mereka. Mereka hanya mengklaim saja, mereka hanya berdusta saja. Ya untuk menganggap bahwa itu seakan-akan benar gitu ya. Ya untuk melegalkan perbuatan mereka, ya bangga dengan perbuatan mereka. Termasuk juga menipu orang lain, mengelabui orang lain. Nah, zalimin di sini maksudnya kafirin. Karena kan kalau zalim itu umum ya. Orang-orang mukmin juga ada yang berbuat zalim. Zalimin diri sendiri kan gitu ya. Membuat dosa itu kan zalim diri sendiri. Tapi maksud zalim di sini orang-orang kafir tadi itu. Ya, khususnya orang Yahudi kalau terkait dengan alur dari ayat ini. Fayuzazihim, ya lalu Allah membalas mereka. Ya, memberikan balasan kepada mereka ya atas kekafiran mereka, ya kedurhakaan mereka. Fayuzazihim itu fi'il dasar. Fi mudhari dari jaza yujazi, fa'ala yufa'ilu. Itu ada huruf ilat di akhirnya. Jaza. Ungkapan WA-nya harus jadu yang panjangnya, bukan jazakumullah khairan. Iya, jazanya panjang. Beda dengan jaza. Jadi ada jaza, ada jaza. Pakai alif. Ya, kalau ada jaza, ada jaza. Jazakallah itu dianya pendek. Ya pertama jaza. Jaza yazid, artinya membalas. Hampir sama sih mananya. Cuman beda wazan. Beda wazannya. Nah, kemudian ayat yang ketiga ya, 96. ولا تجدنه له خسام أخلص الناس على حياة أخلص من الذين أشركوا المنكرين لبأس عليها لعلهم Bukan la'allahum, ada mim gitu. عليهم لعلمهم Bukan. Pilih. لأن نشبههم Bukan. Masirahum. nari Naru ya, naru. Naru junah. Ya cukup kita gantian. Yang online barangkali ada yang membaca. Dari mana, Ustaz? Ya boleh Pak Sandi. Ya waduh. Bentar, Ustaz. Ya wadu ahaduhum junah. lau yu'amaru alfasanatin wama huwa bimuzahzihi. Tafsirnya Pak yang bawah. Oh, tafsirnya baik, Ustaz. Ya wadu ya taman. Ya wadu ya tamanna ahaduhum lau yu'amaru alfasanatin lau masdariyati bimakna Masdariyatun. ana lau masdariyatun bimakna anna wahia bimasla gimana, Ustaz? Manaan bukan anaan. Bisolatian saja. Bisolatian. An wahia bimas bimaslatiha fi ta'wili bisilatiha fi ta'wili masdarun Dikawili masdarin. fi ta'wili masdarin
maf'ulun yawaddu. Nah, jangan ditanyakan karena dia mudhaf. Jadi maf'ulu ya, Maf'ulu yawaddu. ya, gitu. Wa ma huwa ay ahaduhum bimuzahzihi. Yang lain ada lagi? Apa Ustaz? Boleh Ustaz? Ya, silakan Pak Imron. Anak Ustaz. Bi Musa kisihi muadihi minal adabi nari Ini, mubi ini. an yu amaro. Kenapa Ustaz? Mubi Mumbi tapi yang mana Ustaz? Minal adabi ya saja. Minal adabi nari Ustaz. An yu amaro failu musaji musa kisihi Muzazi. Amiruhu Takmi. wawau basirun bima ya malun. Biya ini watai fayujasihim wasalu ibnu suwiro Berikutnya. Surya Nabi Udah. ya. Ya udah. Itu karena yang berikutnya terkait dengan ayat yang berikutnya ya. Sampai Fayujazi. Nah, jadi setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apa respon mereka ketika diajak ya, ditantang. Kalau mau mereka inginkan kematian. Ya, itu kan dijelaskan kalau mereka menginginkan kematian itu mereka akan mati. Orang Yahudi ketika itu. Tapi mereka tidak mau, tidak ingin mati. Ya, kenapa? Karena memang takut mati ya, betah di dunia. Ya. Nah, maka di sini di ayat ini lebih dijelaskan wala tajidanna. Ya, dan kalian, nah di sini ada taukid ya, ada berapa di sini taukidnya? Ada dua ya, lam taukid. Atau bahkan dijelaskan di sini lamnya lam qasam. Kalau qasam itu sumpah. Kalau sumpah itu adalah taukid yang paling kuat. Ya, jadi macam taukid yang paling kuat itu adalah qasam, sumpah. Paling tinggi gitu. Kalau ketika bersumpah itu berarti taukidnya yang paling kuat. Jadi benar-benar ya itu demi Allah ya, benar-benar ya sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu kan sebenarnya ya Allah tidak memerlukan, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan ya para hambanya itu bisa betul-betul memberi perhatian ya. Karena apa yang Allah katakan itu kan pasti benar ya, nggak butuh penguat sebetulnya. Apa yang Allah katakan itu pasti benar. Ya, tapi ketika Allah membuat sumpah, tujuannya adalah agar menjadi perhatian. Ya, jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar kalian akan mendapati mereka. Wajada yajidu ya, dari kata wajada yajidu, mendapati mereka yahum ahroson nasi adalah. Nah, di sini berarti ahrosonnya itu maf'ul yang kedua. Humnya kan yang pertama. Ya, mendapati mereka ahros. Ahrosnya apa? Rakus, paling rakus. Isim tabdil. Ya, orang yang paling bersemangat rakus. Manusia yang paling rakus. Manusia yang paling berambisi. Hirsun itu ambisi.
Karena dia bisa juga untuk mana yang positif. Karena kan dalam hadis kan ada ya, ihris ala ma yanfauka. Ya, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kata hirsun itu sebenarnya bisa untuk positif, bisa juga untuk negatif. Ya, nah kalau di sini berarti untuk negatif. Jadi mereka sangat berambisi. Manusia yang paling berambisi ala hayatin terhadap kehidupan. Ya, maksudnya kehidupan dunia ini paling berambisi, yang paling rakus. Ya. Nah, wa ahros, nah sebenarnya ini wa ahros dan yang paling rakus, yang paling berambisi, ini wawunya jadi dia di disisipkan ya di antara wawu dan min. Jadi bukan wa ahroso wa minal, tapi wa minal. Jadi wawunya itu sebelum ahros. Ya, kata kata apa wawunya itu sebelum ahroso. Ya, ahrosnya di tengah-tengah. Ya, jadi maksudnya lebih rakus. Ya, dari orang-orang musyrik. Minal ladzina asyraku. Ya, al-munkirina lil ba'si 'alaiha. Ya, yaitu orang-orang yang ini kan badal ya, atau bisa juga bayan. Jadi penjelas dari alladzina asyraku itu al-munkirina, yaitu orang-orang yang mengingkari ya hari kebangkitan, ya lil ba'si 'alaiha, atasnya, ya atasnya, atas apa namanya, dari kehidupan itu ya, apa kehidupan akhirat ya. Li'ilmihim, karena mereka mengetahui bi anna masirahumun naru, ya bahwa tempat kembali mereka adalah neraka, ya dunal musyrikin, ya yang berbeda dengan orang-orang musyrik, liinkarihim lahu, karena mereka mengingkarinya ya. Nah, jadi di sini disebut yang pertama itu umum. Jadi manusia yang paling rakus, yang paling berambisi. Jadi kan umum manusia. Banyak alif lam di sini lil istigraq, jadi menunjukkan keseluruhan. Ya, jadi manusia yang paling rakus. Nah, yang kedua diususkan dan juga lebih rakus, atau bisa juga paling ya, paling, tapi di sini menggunakan min. Wa minal ya, wa minal. Kalau minnya apa namanya, bisa diartikan ahroso lebih, berarti lebih rakus daripada orang-orang musyrik yang lain ya. Nah, bisa juga paling rakus dari orang-orang musyrik. Jadi bisa lebih, bisa paling. Ya, yaitu orang-orang yang mengingkari ya hari. Nah, kenapa disebut orang-orang Yahudi ini lebih rakus daripada orang-orang musyrik yang lain ya, para penyembah berhala ya, musyrikin Mekah misalnya? Karena mereka mengingkari hari pembalasan. Ya, dan mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Ya, jadi bukan orang musyrik yang mencarinya. Jadi di antara orang musyrik itu apa namanya, ada yang mengingkari hari pembalasan, jadi mengingkari adanya akhirat, kebangkitan. Ya, kalau orang mengingkari adanya hari kebangkitan, berarti adanya pembalasan, surga dan neraka, otomatis mereka tidak mengklaim diri kami ahli surga gitu. Karena mereka tidak percaya gitu kan kepada hari kebangkitan. Ya. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi ini berarti kan dia percaya dengan hari kebangkitan, tapi mengklaim diri bahwa mereka adalah di surga. Berarti apa namanya? Disitulah mereka lebih rakus. Jadi maksudnya adalah orang-orang Yahudi ini mereka walaupun mengklaim diri, hanya klaim saja ya, bahwa mereka adalah di surga ya,
Tapi sebenarnya kenapa mereka rakus terhadap dunia ini? Sebenarnya mereka menyadari li ilmihim, ini ke orang Yahudi berarti ya. Mereka menyadari bahwa mereka akan masuk neraka. Sehingga mereka betah di dunia. Ya, rakus terhadap dunia. Kehidupannya itu hanya dunia saja. Ya, jadi sebenarnya hati kecil mereka, ya, nurani mereka menyadari bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Nah, dunal musyrikin, ya, berbeda dengan orang-orang musyrik linkarihim lahu. Ya, dengan orang musyrik yang mengingkari. Kalau orang musyrik nggak percaya sama sekali. Ya, nggak percaya. Ya, sehingga ketika mati ya udah selesai. Orang-orang musyrik itu ya, para penyembah berhala. Karena mereka tidak percaya ada kebangkitan. Sehingga ya walaupun mereka juga rakus juga, cuman Yahudi ini lebih rakus. Ya, lebih rakus terhadap dunia ini. Ya, yawadu, nah yawadu itu ya tamanna, menginginkan. Berangan-angan ya, tamani itu berangan-angan. Ahaduhum, salah seorang dari mereka, ya lau yu'ammaro alfasanatin. Ya, kalaulah iya, ya, yu'ammarnya huanya kembali ke ahadu tadi. Salah seorang ini maksudnya ya masing-masing di setiap mereka ya. Secara umum memiliki sikap yang sama. Kalaulah mereka diberi umur yu'ammar. Ya, diberi umur. Atau diberi umur yang panjang, ya, diberi umur yang panjang alfasanatin selama 1000 tahun. Lau masdariyatun. Nah, launya di sini ini masdaria, ini huruf masdaria. Huruf masdaria itu nama lain dari huruf mausul. Ya, huruf masdaria. Karena mausul itu kan ada yang dari isim, ada yang dari huruf. Ya, nah yang dari huruf itu an, kemudian lau, ya, anna juga bisa. Ya, jadi huruf masdar itu huruf mausul. Kenapa disebut huruf masdar ya? Ya, karena huruf masdarnya dengan fiilnya itu bisa dialihkan ke bentuk masdarnya. Bisa dialihkan ke bentuk masdarnya. Misalnya dalam ayat saum kan wa antasumu khairul lakum. Coba wa antasumu khairul lakum. Ya. Atas. Wa antasumu. An di sini apa? Anda apa sih? Ya, masdaria kan? Ya, nah ini tasumunya fiilnya. Ya, tasumunya itu kan fiilnya ya. Nah, huruf masdaria dengan fiilnya itu bisa dirubah ke bentuk masdarnya. Artinya maknanya sama gitu ya. Maknanya sama dengan bentuk masdar. Nah, jadi wa antasum khairum itu sama dengan wasiyamukum. Siam kan masdar. Jadi makna antasumu masdar dan fiilnya setelahnya itu bisa dialihkan ke bentuk masdar. Ya, dialihkan ke bentuk masdar siyamukum. Jadi antasumu khairun sama dengan wasiyamukum khairun. Maknanya sama. Kalian saum kalian sama. Kalau itu fiil, kalau yang bawah isim. Nah, ini disebutnya isim muawwal, ismun muawwal. Makanya ini disebut isim. Ininya fiil, tapi ada huruf masdar. Ini dianggap isim muawwal. Karena dia jadi mubtada di sini kan, khairunnya jadi khabar.
Padahal mubtada kan harus isim. Ya, mubtada kan harus isim. Jadi dia disebutnya isim awal. Walaupun isim awal itu ya terdiri dari huruf masdariyah dan fiil gitu. Nah, di sini juga sama. Ya, di sini juga sama. Lau yu'ammaru, launya huruf masdariyah, yu'ammarunya fiilnya kan. Nah, lau masdariyah bimaknaan ya, bermaknaan. Jadi launya itu sama dengan an ya, masdariyah. Ya. Nah, wahia bisilatiha, nah dia dan silahnya itu ini fiilnya. Silah mausul, karena kan dia mausul ya, huruf mausul dan silahnya. Ya, silah mausul. Ya, fi ta'wili masdarin. Ya, dalam takwil masdar ya. Jadi bisa ditakwilkan dialihkan. Bisa dialihkan kepada bentuk masdar yaitu tadi ya maf'ul yawadu, maf'ul dari kata yawadu. Ya, maf'ul yawadu. Karena kan tadi yawadu ahaduhum lau yu'ammaru. Ya, yawadu ini fi'il kan. Fa'ilnya ahadu. Nah, lau yu'ammarunya itu maf'ul bihnya. Cuma maf'ul bihnya terdiri dari huruf masdar dan silahnya. Atau disebut isim awal. Jadi isim awal ini jadi maf'ul bih, punya kedudukan. Jadi lau yu'ammaru. Ya, jadi dia maf'ul bih dari yawadu gitu ya, maf'ul yawadu. Wa ma huwa ay ahadum, tidaklah dia, maksudnya salah seorang dari mereka itu bimuzahzihihi. Nah, dari kata zahzaha. Apa? Zahzaha ya, ini rubai mujarrad kan, fa'lala, dan dia yang termasuk mudha'af. Ya, zahzaha yuzahzi muzahzi. Menjauhkannya, mub'id, ada yang hidup menjauhkan. Ya, nah, jadi lamanya dia hidup di dunia itu tidak akan menjauhkan dari azab neraka. Ya, minal adabi an-nari an yu'ammaro. Nah, kalau di sini menggunakan an ya, an yu'ammaro fa'il muzahzihi, fa'il dari muzahzi. Nah, jadi muzahzi dia walaupun muzahzi itu berarti bentuk apa? Bentuk sifat apa? Muzahzih berarti bentuk apa? Bukan fi'il, isim apa? Yuzahzi zahatan wa zihzahan muzahzihun berarti isim fa'il. Kalau isim maf'ul mah muzahzahun. Isim fa'il bukan isim fa'il. Nah, dia walaupun isim fa'il tapi bisa mendatangkan fa'il. Ya. Jadi fa'il itu ya nggak selamanya sebelumnya fi'il ma'lum. Kan biasanya gini. Nah, fi'il ma'lum itu terkadang bisa diganti oleh isim fa'il ya. Oleh masdar bisa. Jadi isim fa'il atau masdar lalu setelahnya ada fa'il. Ya, karena isim fa'il dan masdar ini mengandung makna fi'il. Ya, nah, jadi di sini an yu'ammar, nah ini juga sama masdariyah dan fi'ilnya. Itu isim awal berarti kan. Nah, dia fa'il dari muzahzi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab an yu'ammaro. Nah, an yu'ammaro ini fa'il dari muzahzi. Muzahzinya dari isim fa'il. Ya, isim fa'il tapi bisa mendatangkan fa'il. Karena kan yang menjauhkannya apa? Ya, atau tidak menjauhkan, ada nafi kan, wa ma huwa tidak menjauhkan. Apa yang tidak menjauhkan? An yu'ammaro, diberi umur panjang.
Jadi diberi umur panjang itu tidak bisa menjauhkan dia dari siksa. Nah, jadi yu'amaru itu fa'il dari muzahzi. Ya? Iya, bisa tercela kan fa'il dengan amilnya. Ya, makanya kan kalau di tingkat dasar ya pemula belajar mengenal fa'il itu sebelumnya ada fi'il malu. Nah, kalau di tingkat lanjut, nah itu dilanjutkan tuh belajarnya. Bukan hanya fi'il saja. Makanya definisi secara lengkapnya itu bukan hanya fi'il gitu. Ya, jadi ismun marfu'un waqa'a ba'da fi'lil ma'lum au ma fi maknahu, atau yang semakna dengan fi'il ma'lum yang memiliki makna fi'il, yaitu apa? Isim fa'il, masdar gitu. Ya kan? Nah makanya ta'miruhu, yaitu memanjangkan umurnya, takmir. Jadi an yu'amar itu kan bisa dialihkan ke bentuk masdar, yaitu takmir untuk masdarnya. Ya kan, sama yang kayak tadi juga, ya wadu ahaduhum lau yu'ammaru. Kalau dialihkan ke bentuk masdar jadi gimana? Lau yu'ammaru kan tadi isim awal, alihkan ke bentuk masdar jadi gimana? Ya wadu ahaduhum takmirahu, berarti kan jadi maf'ul ya kalau yang tadi yang pertama. Jadi lau yu'ammaru itu sama dengan takmirahu, memanjangkan umurnya. Nah, kalau yang di sini fa'il takmiruhu, ya jadi memanjangkan umurnya, tidak membuat dia bisa jauh dari atau menjauhkan dari siksa. Ya, wallahu basirun bima ya'malun. Nah, Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini ada isyarat terhadap qiraat, pembacaan. Ya, bil ya'i wat ta'i. Jadi bisa dengan ya dan bisa juga dengan ta. Maksudnya apa? Nah, jadi bisa dibaca ya malun dengan ya, bisa juga tak malun dengan ta gitu. Kalau nanti ada yang mau musabaqah lewat Al-Quran, nanti jadi keliru. Kalau dari lafdiahnya ya harus dibaca tak, nanti gimana nilainya? Bisa. Iya, makanya ada qiraat masing-masing, harus sesuai qiraat. Ini mana isyarat. Makanya nanti harus dicek lagi. Yang pakai ya ini qiraatnya siapa, riwayat siapa. Pakai ta riwayat siapa. Karena kan baca Quran harus satu riwayat ya. Konsisten gitu. Untuk pembacaan apalagi dalam sholat. Ya, nah nanti di qiraat lain menggunakan ta. Ya, kalau kita musabaqahnya pakai qiraat Hafs an Asim, ini riwayat Hafs dari Asim yang kita biasa baca, ya jangan dengan qiraat lain gitu. Kalau dalam qiraat Hafs an Asim pakai ya malun, ya nggak boleh dibaca ta. Dibaca ta itu di qiraat lain. Ya, jadi ini isyarat ada perbedaan baca. Kalau ya malun kan namanya domir. Secara makna berubah nggak, Ustaz? Ya. Ya tentu berubah Pak mana. Kalau ya Secara makna berubah. kan antum. Ya sama tak. Iya. Kalau ya kan dua. Perbedaan Antaranya. ya dalam perbedaan qiraat melengkapi mananya itu atau bervariasi, tidak bertentangan. Karena nggak mungkin dalam Quran tuh nggak ada yang bertentangan kan. Ya afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalaulah Quran ini dari selain Allah, misalnya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Karena ini dari Allah, tidak ada pertentangan. Nah, jadi perbedaan qiraat, ada perbedaan makna, itu tidak bertentangan. Bisa saling melengkapi maknanya, bisa juga bervariasi, menunjukkan adanya variasi. Mereka, kalian, sama. Yang ditujukan sama. Ya, jadi apa yang mereka lakukan, ya, mereka berarti pada orang kalian bisa umum, bisa semuanya ya, orang kafir, orang mukmin semuanya. Itu tidak bertentangan.
Ya, tidak bertentangan. Fayujazihim, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka ya sesuai dengan amalan ya yang dilihat oleh Allah tersebut. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Nah, jadi bisa kita lihat di sini orang-orang Yahudi mereka menginginkan hidup 1000 tahun ya atau bahkan bisa jadi selama-lamanya gitu ya, di dunia ini. Ya, berarti kan itu menunjukkan klaim mereka tidak benar, ya menggugurkan klaim mereka ya secara otomatis. Ya, dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman yang tentu memiliki sikap yang berbeda dari mereka. Ya, yaitu kita jangan, makanya ada larangan memiliki panjangan angan, tulul amal, panjangan angan gitu. Ya, kalau cita-citanya tulul amal, panjangan angan, ya itu dilarang. Cita-citanya dunia aja gitu kan. Karena masalah cita-cita kan justru harusnya kita cita-cita kita surga gitu, bukan dunia. Kata Rasulullah kan idza sa'altum fas'alul firdaus. Jika kalian ingin meminta, berdoa, mintalah surga Firdaus fa inna a'lal jannah. Wa usatuha. Karena Firdaus itu adalah surga paling tinggi dan paling pertengahan, paling tinggi paling pertengahan. Ya, artinya cita-cita itu harus sampai ke surga Firdaus, itu jangan di dunia. Itu makanya selalu ingat kematian dekat gitu ya, bahwa kematian itu adalah sangat dekat, paling dekat, sehingga kita lebih mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Dunia ini sekedarnya saja. Ya ada cita-cita pencapaian target, tapi jangan terlalu berambisi. Ya, jangan terlalu berambisi untuk masalah keduniaan dunianya karena dilarang. Ya. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka seperti itu. Ya, cinta dunia. Makanya kan oleh Rasulullah SAW dikhawatirkan ya terhadap umat ini mereka menjadi lemah ya. Kenapa? Karena terjangkiti oleh penyakit wahan. Gitu ya. Jadi orang Muslim itu walaupun banyak ya mereka diperebutkan seperti halnya makanan ya yang diperebutkan. Lalu para sahabat kan bertanya, akilatun nahnu yauma idzin, apakah kami sedikit ya pada saat itu? Tapi kata Rasulullah, bal antum kasih ya walakin walakin aku gusa isail ya seperti buih di lautan ya dan terjangkiti dengan penyakit wahan. Nah, apa itu wahan kata Rasulullah? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian, ya, takut mati. Gitu ya. Nah, berarti orang-orang beriman itu harus senantiasa mempersiapkan diri terhadap kematian sehingga dia tidak takut mati kapanpun kematian itu datang. Ya, selalu mempersiapkan, menginginkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Ya, makanya di semangat ya setiap muslim ya dalam berjuang di jalan Allah. Karena yang mereka dalam mati syahid yang mereka harapkan. Ya, bahkan kan Khalid bin Walid itu ketika berkata ya kepada orang-orang Romawi itu ya, kalian ya kata Khalid itu kalian menghadapi suatu kaum gitu ya, yang mereka itu gitu orang-orang mukmin itu yuhibbunal maut kama antum tuhibbunal hayat gitu. Ya, yang mereka itu mencintai kematian seperti halnya kalian mencintai kehidupan. Gitu. Ya, nah tentu kisah-kisah tentang orang-orang Yahudi ya, bagaimana hakikat mereka itu harus menjadi pelajaran. Jadi bukan hanya
kisah begitu saja ya, lewat begitu saja, harus diambil pelajarannya bahwa orang kafir, orang Yahudi ini begini-begini, agar kita sebagai orang mukmin ya harus berbeda ya, sikapnya dengan mereka. Ya. Nah, makanya kan di antara cara setan menggoda manusia ya, itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, "Wabima agwaitani annahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyanahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, setan itu menggoda manusia dari arah depan. Baini aydihim. Nah, apa kata Ibnu Abbas ya dalam tafsirnya, setan menggoda dari arah depan itu usyakikuhum fi akhirati. Membuat mereka ragu. Jadi dihalang-halangi terhadap akhirat. Lupa terhadap akhirat. Seakan-akan masih jauh gitu ya, kematian itu, akhirat itu, kiamat itu. Nah, menggoda dari arah belakang mananya apa? Wa min walfihim uragibuhum fi dunyahum. Membuat mereka senang, cinta kepada dunia mereka, betah di dunia. Ya, jadi betah di dunia gitu ya. Lalu aimanim dari sebelah kanan kata Ibnu Abbas, usabbihu fi dinihim. Ya, aku membuat syubhat, kerancuan ya di dalam agama mereka, itu bid'ah ya, dengan bid'ah syubhat. Nah, itu seakan-akan orang sudah benar beragamanya ya, mendekat kepada agama, tapi sebetulnya itu tipuan, itu merupakan kebid'ahan. Nah, ini berbahaya juga, itu strategi setan dalam masalah bid'ah. Karena orang menyangka sudah benar gitu ya, menjalankan agama, padahal justru bid'ah itu ya dia justru malah jauh dari agama sebenarnya. Nah, lalu menggoda dari arah kiri, wa an syama'ilihim, ya itu kata Ibnu Abbas itu bahasanya fil ma'asi ya, membuat mereka senang kepada kemaksiatan. Ya, bahasanya itu kalau udah ini kalau ya, jadi begitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Ada yang ditanyakan? Yang hadir siapa? Apa? Ayat ini persis ada di surat Jumu'ah ya saja. Ya. Persis sekali saat ayat Hibalan, ya persis sekali. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau dilengkapi. Berarti itu Yahudinya, sifat Yahudi seperti itu Yahudi zaman sekarang juga dan selamanya saja sampai akhir zaman itu. Sama aja. Sama aja. Selamanya Mas Adi. Mas Adi kapan pulang? Insya Allah Pak Imron nanti Lebaran Haji, Pak. Oh, Lebaran Haji, oh ya. Ya. Kan dalam suatu ungkapan di akhir zaman, kelak nanti kaum beriman ya akan membunuh setiap Yahudi di mana berada ya, bukan hanya di daerah Palestina saja. Nah itu teh yang menjadi pertanyaannya, kita yang di Indonesia nih misalkan, kebagian nggak sih sebagai mukmin di Indonesia yang bisa menjalankan atau melakukan suatu bentuk memerangi membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia, atau mungkin para pendukungnya orang yang bekerja sama dengan mereka.
Ya benar, kalau kita lihat ya sekarang orang Yahudi itu betul ya tadi yang ditanyakan Pak Sandi, mereka sangat takut mati kan kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu ya sangat menghindar ya, membuat benteng segala macam. Nah, memang sampai akhir zaman nanti sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah itu orang-orang mukmin akan memerangi mereka. Nah, kalau dilihat hadis, hadis itu umum, kalian orang beriman. Ya, jadi kalian taktulun al Yahudi, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi sampai oh, cara kan. Belakang saya ada orang Yahudi ya, kemari ya, ta'al ya Abdullah ya Muslim ta'al wara'il Yahud faktulhu. Ya, nah itu secara petunjuk mana dia umum ya, orang-orang mukmin akan berperang, ini perang besar-besaran melawan orang-orang Yahudi ya, dan tentu tidak disebutkan kan tempatnya di mana ya, maka ya kita pahami secara umum saja ya, kita tidak yang jelas ini adalah perang besar ya, dimanapun berada perang itu ya terjadi, dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan ya, tapi kita tidak memastikan juga ya, hanya masuk ke dalam keumuman dalam hadis itu ya. Jadi di Indonesia ya bisa 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 jadi gitu kan, ikut memerangi orang-orang Yahudi ya, karena kan di perang itu orang Yahudi menjadi habis kan setelah perang itu. Makanya dipahami dengan menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain, itu adalah ketika melawan Dajjal gitu. Karena itu udah akhir zaman, ada tanda-tanda besar ya, ketika Dajjal itu keluar kan di belakangnya ada ribuan orang-orang Yahudi, 50.000 orang Yahudi, jadi orang Yahudi itu jadi pengikutnya Dajjal. Nah, ketika 70.000 ya, nah, Yahudi Asfahan itu belum Yahudi yang lain gitu. Jadi perang besar-besaran, termasuk Dajjal pun kemudian dibunuh kan oleh Nabi Isa. Jadi setelah turun Nabi Isa berarti itu orang Yahudi habis. Ya, lalu ketika Yahudi habis itu akan menghadapi fitnah-fitnah berikutnya, yaitu fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ya kan? Itu juga termasuk tanda besar ya, ujian yang besar. Dan seterusnya sampai nanti tiba hari kiamat. Terus ada kerancuan lagi nih satu lagi nih, Pak. Selintas itu di dalam ungkapan orang itu apa? Jika terjadi hari Jumat itu di pertengahan bulan Ramadan, kebetulan kan bulan Ramadan sekarang pas. Pak Mardais ada Ustaz? Pak Mardais? Ustaz? Pak Mardais ada Ustaz? Hadir? Pak Mardais? Enggak ada. Nganterin barangnya. Lagi sibuk nganterin ini pesanan. Oh, nanti. Dalam cara Istri. cara cara Itu hadis itu doib, Mas. Doib hadis itu. Palsu ya, nggak benar. Hadis yang berkaitan dengan hari Jumat di tengah Ramadan ya, kan ada apa? Bencana atau apa musibah, itu nggak benar hadis itu doib. Bahkan palsu ya, mau itu. Biasa tuh suka ada nyebar-nyebarin kan. Iya, supaya dia penasaran gitu. Berarti ini kita harus ngayin sofinya. Maksudnya mengajak ya di sore. Kita kitab di modul masa kita harus. Sekarang ini saya lihat. Kita kumpulan hadis palsu. Yang modis ya. Siap. Yang membuat hadis palsunya yang bisa jadi ya, atau yang lain. Yang kita nama ada. Kalau yang ngumpulinnya ada ulama yang ngumpulin. Ada Ibnu Jauzi juga ada. Banyak sih, bukan Ibnu Jauzi aja. Seperti ya Pak Bos, kubul waton mina iman kan ayat.
mah yang hadis tuh ada yang tak dari rumah oke ya mah ieu motivasi terus terang ke pamena ke zaman suci jihad Akhirnya itu suruh sadasuan nadoro liwajil jamin ibadah tuh nadoro liwajil melihat ke wajah wajah yang cantik ya ibadah tuh. yang pertama. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup dulu ya untuk kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.